Setelah berhasil membunuh Ken Arok dengan cara yang licik, Anusapati kemudian menobatkan dirinya menjadi raja baru di Singosari menggantikan Ken Arok. Tidak ada rakyat yang berani untuk menentangnya. Mereka takut akan hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Anusapati pun segera memberitahukan hal ini kepada Ken Dedes ibunya, yang tidak bisa berkomentar apa-apa. Walaupun menjadi raja dan mendapatkan semua yang diingini, Anusapati merasa tidak tenang. Dia takut apabila anak-anak Ken Arok yang lain akan menuntut balas. Dia memerintahkan para pengawal yang sakti-sakti untuk selalu menjaganya. Anusapati memerintahkan untuk membuat selokan dari parit-parit yang diberi jebakan dan tombak, yang akan segera membunuh siapa saja yang mendekat ke istananya. Dan kamarnya pun dijaga dengan ketat oleh pengawal kepercayaannya sepanjang hari. Saat Anusapati tidur, Anusapati selalu siap sedia senjata apabila ada seseorang yang hendak membunuhnya. Walaupun bergelimang harta, tetapi Anusapati selalu gelisah sepanjang malam. Untuk mengobati kegelisahannya, maka di siang hari Anusapati melakukan hal yang sangat disukainya, yaitu menyabung ayam. Dia akan melonjak-lonjak kegirangan apabila berada di tempat sabung ayam, seperti anak kecil yang kegirangan dikasih mainan. Kerajaan tak pernah dia hiraukan, sehingga kerajaan menjadi kacau balau. Banyak rakyat kelaparan yang tidak bisa makan. Anusapati semakin menjadi-jadi dengan hobinya, yaitu sabung ayam. Rupanya Tohjaya yang diharapkan menjadi raja mencium adanya ketidakberesan atas kematian ayahnya Ken Arok. Karena Ken Arok ayahnya pernah berkata kepada Tohjaya bahwa Tohjaya yang lebih pantas menggantikan kedudukan Ken Arok sebagai raja. Karena Tohjaya sendiri adalah putra tertua dari Ken Arok dari istri bernama Ken Umang. Sementara Anusapati adalah anak tertua dari istri Ken Dedes. Juga Tohjaya sendiri pernah diberitahu oleh ibunya Ken Umang bahwa Anusapati bukanlah anak kandung Ken Arok. Anusapati adalah anak kandung dari Tunggul Ametung, suami terdahulu dari Ken Dedes. Jadi tidak mungkin Anusapati yang berhak menjadi raja. Yang berhak adalah dari keturunan Ken Umang. Dan putra tertua dari Ken Umang adalah dirinya sendiri, Tohjaya. Apalagi setelah mengetahui dari orang kepercayaannya bahwa yang membunuh Ken Arok adalah Anusapati, maka Tohjaya semakin membenci kepada Anusapati. Akhirnya Tohjaya merencanakan untuk melenyapkan Anusapati karena dia berkeinginan untuk menjadi raja, dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh Anusapati. Tapi demi melihat penjagaan yang amat ketat di sekeliling Anusapati, maka Tohjaya harus berpikir keras untuk mencari akal agar dapat dengan mudah melenyapkan Anusapati. Berhari-hari Tohjaya mengamati kebiasaan Anusapati, hingga suatu saat dia ketemu cara yang amat tepat untuk membunuh Anusapati. Segeralah disusun rencananya itu. Tohjaya segera membuat acara sabung ayam dengan hadiah dan tantangan yang amat besar. Tohjaya segera mencari ayam jagoan dari segenap penjuru negeri dan menantang Anusapati untuk sabung ayam. Ketika mendengar Tohjaya mengadakan acara sabung ayam,
dan menantang ayam jagoannya, maka Anusapati sangat penasaran akan kehebatan dari ayam Tohjaya. Maka ia pun dengan segera berlari mengambil ayamnya dan segera menuju ke tempat sabung ayam yang diadakan oleh Tohjaya. Rupanya Tohjaya telah mengatur sedemikian rupa acara sabung ayam tersebut, di mana acaranya diadakan di ruang tertutup. Dan ketika Anusapati hendak mengikuti acara sabung ayam tersebut, hanya Anusapati saja yang diperbolehkan masuk di acara tersebut. Sabung ayam diadakan di ruang tertutup. Segera Anusapati pun masuk sendiri di ruang sabung ayam. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Anusapati segera mengadu ayamnya di situ. Dia bersorak-sorak kegirangan karena ia berhasil memenangkan banyak pertandingan saat itu, hingga ia lupa segalanya. Kewaspadaannya hilang. Yang Anusapati tidak sadari ialah orang-orang yang ada dalam ruang tersebut adalah anak buah Tohjaya semua. Dan ketika Anusapati lengah serta kegirangan meloncat-loncat melihat sabung ayam, Tohjaya segera menyuruh untuk menghabisi Anusapati. Maka anak buah Tohjaya langsung menggorok leher Anusapati yang sedang tidak waspada, dan Anusapati pun langsung tewas. Tidak ada yang tahu. Tohjaya pun segera keluar ruangan sambil menenteng kepala Anusapati, memperlihatkan kepada pengawal Anusapati. Demi melihat kepala Anusapati yang terputus, para pengawalnya tidak bisa apa-apa dan segera berlutut di depan Tohjaya meminta ampun. Para pengawal Anusapati segera berbalik memihak kepada Tohjaya. Yang membuat Tohjaya begitu senang, dia telah berhasil membunuh Anusapati yang juga telah membunuh ayah Ken Arok, ayahnya sendiri. Dan dia pun segera menobatkan dirinya sebagai raja baru di Singosari. Tidak ada yang berani mengusik dan menentang keinginan Tohjaya. Semua rakyat tunduk dan takut kepadanya.